Shalom semuanya. Wah, ramai banget. Pastor ucapin ya, yang ulang tahun hari ini, happy birthday. Ada di sana membaca komentar Bapak Wilson ya, puji Tuhan, happy birthday. Dan semua Bapak Ibu terkasih yang nonton ini bersama-sama kita memuji Tuhan, yang sedang happy birthday, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Cie, Pastor Andy ini kelihatan pagi ini keren kayaknya. Ini dapat berkat. Kemarin dapat sweater ini dari Cece Cindy Wijaya ya, yang dari Australia dikirim. Dan kemarin dapat ini, sebetulnya ini merek ini kalau saudara perhatikan, yang pasti ini berkat Tuhan, dikasih oleh orang yang merasa terberkati dan pelayanan ini, dan ini merek secara duniawi ini mungkin terkenal. Nah, kalau saudara perhatikan, sebetulnya kadang-kadang pastor pakai baju, ada tulisan sini Pastor Andi Simon. Pernah tahu nggak kalau pastor pelayanan pakai baju itu biasa tertulis Pastor Andi Simon di sini? Tahu nggak kenapa? Tanpa mengurangi rasa terhadap merek-merek yang besar di dunia ini, pastor sengaja tutup itu supaya kita tidak sampai endorse gitu ya. Jadi ini karena baru dapat kemarin sore, nanti pastor minta izin, nanti saya akan bordir ini ganti tulis nama saja Pastor Andi Simon, supaya tidak berkesan endorse merek-merek terkenal gitu. Nanti kiranya kita mau ikut terkenal. Tapi anyway, terima kasih buat berkat-berkat dan care dan kasih perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Dan yaitu ya, tadi sedikit ucapan happy birthday, dan juga supaya saudara jangan berpikir Pastor Andy pakai merek ini yang ternama secara duniawi nanti untuk pamer, tidak. Kalau bisa tutup saja ya, supaya kita tidak iya betul, atau bisa kasih tulisannya Casio aja, Casio, dikasih orang tuh. Ada yang nyinyir kan, dipanggil Pak Bos. Lain, saya ini hamba yang melayani ya, jangan panggil begitu, puji Tuhan ya. Itu ya merek BT, bisa merek BT, jadi bisa ganti BT, berkat Tuhan ya. Jadi nanti kalau pastor tutup sini tidak bermaksud juga untuk menghilangkan merek ternama, tetapi supaya tidak berkesan kita ini di live ini mau pamer, tidak. Baik, ini hari yang panjang. Setelah ini Pastor Andy akan ke bandara, lalu ke Malang, karena malam ini Pastor Andy akan mengajak jiwa-jiwa di kota Malang untuk mari memuji Tuhan Yesus. Dan Pastor Andy berkesempatan hadir di kota Malang. Malam ini bertempat di Gereja IHS Kota Malang, Jalan Tenaga Baru. Dengar kabar itu yang datang banyak, juga ada yang dari luar negeri,
ada yang juga dari Palembang, ada yang dari Jakarta, ya. Dan itu saja sih yang pastor dengar, tapi katanya dari pendaftaran itu sudah penuh. Ya, saya minta tolong kalau bisa ada tambahan orang yang datang mendadak, karena pelayanan Pastor Andy ini kadang-kadang tidak semua orang yang mengerti untuk daftar, biasanya spontanitas gitu. Ya, puji Tuhan. Dan sebentar malam Pastor akan mengajak memuji Tuhan Yesus. Saya sangat percaya dalam puji-pujian Tuhanlah yang disenangkan, Tuhanlah yang dipermuliakan, Tuhanlah yang diberitakan, firman-Nya lah yang disampaikan. Puji Tuhan. Nah, sekarang Pastor mau ajak kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ya, ayat 16 sampai ayat yang ke-27. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 27. Puji Tuhan. Pastor bacakan, dan Bapak Ibu kekasih Tuhan, silakan mendengarkan firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 27. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Jadi ini kasih judul apa ya? Bisa judulnya Perempuan Sundal yang Memiliki Belas Kasihan. Lanjut ayat 17. Nah, kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena apa? Ditiduring, jadi sesak, dihimpit gitu. Karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara saya atau hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja.
Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup, dan yang satu berkata, anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. 24. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi dua. Dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Ayat 27. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia, tetapi dia itulah ibunya. Bapak Ibu terkasih, ibu yang asli itu punya belas kasihan. Sehingga raja ini bisa tahu bahwa tidak mungkin ibu yang melahirkan anak tega supaya anak ini dipenggal menjadi dua. Tetapi yang bukan ibu yang melahirkan itu tega. Meskipun dia dikatakan tadi sebelumnya perempuan sundal, tetapi dia punya belas kasihan. Di dalam kata Ibrani, belas kasihan itu memakai kata raham, raham, yang juga menurut beberapa ahli itu menyinggung soal rahim. Rahim itu adalah tempat untuk mengandung, menghangatkan, menjaga. Di dalam teks berbahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian, kata belas kasihan itu memakai kata mercy. Mercy itu belas kasihan, kerahiman, kemurahan, kesabaran. Karena belas kasihan, raja melihat bahwa inilah ibu daripada anak ini. Bukan yang mengaku-ngaku, bahkan dia tega untuk dipenggal dua. Tetapi ibu yang sebenarnya tidak tega. Belas kasihan ini sebetulnya, saudara-saudara, datang dari Tuhan. Tuhanlah yang empunya belas kasihan. Dia memberikan belas kasihan kepada siapapun juga. Bukan kepada orang-orang sakit sampai sembuh, tetapi juga kepada orang-orang sundal,
orang pendosa, orang-orang jahat. Tuhan yang penuh belas kasih, Dia memberikan belas kasihannya kepada mereka semua. Itu tercatat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi belas kasihan itu dari Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada siapapun tanpa memandang muka, tanpa menghakimi, tanpa membeda-bedakan. Bapak Ibu terkasih, di dalam Bible ini memang banyak sekali firman Tuhan yang mengajar, mendidik, menasihati kita. Ketika kemarin Pastor Andy berbincang-bincang dengan ketua sinode dari gereja Toraja di Indonesia, beliau seorang doktor yang membawahi 1000 cabang gereja lebih di Indonesia. Kami bincang-bincang, dan ketika bicara soal kasih dan kuasa Tuhan, kami merasakan damai dan sejahtera. Saya hamba Tuhan bukanlah tidak pernah berdebat, pernah, tetapi hari ini saya tidak suka lagi berdebat. Jadi ketika Pastor Andy dulu pernah berdebat, saya justru tidak merasakan damai seperti ketika kemarin kami berbincang-bincang soal kasih dan kuasa Tuhan. Saat kami berdebat, itu yang muncul ego, membenarkan diri, seolah-olah cara pandangmu itu salah. Dan saya tidak mengalami damai Kristus. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Bahkan ketika Tuhan Yesus Kristus melihat ada orang-orang yang lapar, Tuhan itu berbelas kasihan dan mau memberikan mereka makan. Luar biasa kan? Maka firman Tuhan ini, ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran yang sangat baik. Mungkin kita tidak menjadi orang yang terlalu pintar, tetapi biarlah kita menjadi pelaku daripada ajaran firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melihat orang yang lapar, hatinya penuh belas kasihan, mau memberi makan. Itu tercatat di dalam Markus pasal 8 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Tuhan Yesus tahu bahwa banyak yang datang mencari Dia, ada juga yang dari jauh. Ketika Tuhan Yesus melihat ada yang lapar, Tuhan Yesus nggak sampai hati. Tuhan Yesus tidak tega membiarkan mereka pulang kelaparan, apalagi ada yang datang dari jauh. Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus ada belas kasihan. Sehingga Tuhan Yesus akhirnya melakukan mujizatnya.
dari apa yang tidak ada. Kalau saudara-saudara melihat ayat selanjutnya, ya, ayat 4 sampai ayat yang kelima dari Markus pasal 8, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka, 7. Dari 7 roti itu, Tuhan Yesus mengucapkan syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan murid membagi-bagikannya, dan mereka makan orang banyak. Luar biasa, saudaraku. Dari 7 potong roti saja, Tuhan Yesus bisa melakukan mujizatnya. Dia ucapkan syukur dari 7 potong roti yang kecil itu. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi, pintunya adalah belas kasihan Tuhan ketika melihat banyak orang-orang lapar. Kalau kita melihat kembali di dalam Markus pasal 6, Bapak Ibu sekalian, ya. Markus pasal 6 ayat 34. Di sini firman Tuhan juga mengingatkan kita. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika Tuhan melihat banyak orang-orang yang terhilang, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak digembalakan, hati Tuhan itu tergerak belas kasihan. Luar biasa loh. Bahkan ketika Tuhan melihat ada orang-orang yang beban hidupnya punya hutang yang banyak, Tuhan juga berbelas kasihan kepada mereka yang punya beban hidup yang berat. Itu tercatat di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 27. Matius 18 ayat 27. Di sini firman Tuhan mengajak kita, Pastor bacakan ya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga apa? Karena digerakkan oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Raja ini adalah sebuah perumpamaan, ilustrasi hati Tuhan. Ketika melihat hambanya atau orang atau manusia yang berbeban berat, banyak masalah, kasihan, hampir putus asa, tidak berdaya, hati raja penuh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Secara manusia kalau kita praktek ini berat. Tetapi Pastor Andy bersaksi, saya sudah praktek. Ampuni orang yang berhutang kepadamu tidak bayar. Wah, ini sulit, Pastor. Pastor khotbah
sharing yang benar aja dong Pastor, ini rasanya mustahil. Ya, terserah kalau Bapak Ibu belum bisa, jangan disangkal firman Tuhan, tetapi doa Tuhan kasih kerelaan hati. Kenapa kita belajar melakukan ini? Biarlah hati raja itu juga ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Perempuan Sundal saja punya belas kasihan. Tuhan bisa memberikan belas kasihan kepada siapapun, termasuk Bapak Ibu sekalian yang merasa belum bisa menghapuskan hutang, melupakan, mengampuni orang yang berhutang pada kita. Saya berdoa, hati raja itu ada di hati kita. Kalaupun kita harus menagih hutang, ya janganlah kita menagih seperti debt collector. Biar kasih Tuhan itu ada di hatimu. Hati raja ada di hati semua Bapak Ibu terkasih. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, belajar merelakan, belajar mengampuni, bukan hanya mengampuni kesalahan orang kepada kita, belajar mengampuni kalau ada orang hutang belum bayar, tidak bisa bayar, belajar mengampuni. Kalau saudara bisa lakukan ini, hati raja ada di hatimu. Kita lanjut sekarang, Injil Matius 23 ayat 23. Ya. Injil Matius 23 ayat 23. Firman Tuhan di sini keras ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintang kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan, mercy. Dan kesetiaan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, kalau bicara soal di gereja Bapak Ibu mengharuskan persepuluhan atau mengharuskan memberikan persembahan, oke, yang satu harus dilakukan, tapi yang lain jangan diabaikan dong. Maaf, jangan sampai pelayanan atau gereja hanya menekankan dua hal tadi, persembahan, perpuluhan. Jangan sampai pelayanan Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan, hanya menekankan persembahan dan perpuluhan. Ada hal yang lain. Kita perlu memberi contoh. Kita perlu menjadi berkat. Kita perlu menjadi penyalur. Kita gereja menjadi terang, menjadi saksi, menjadi garam. Yaitu kita juga harus punya belas kasihan. Maaf, ini pengalaman pribadi. Kalau saya melihat kadang-kadang, maaf kalau salah ini pengalaman pribadi. Terkadang hamba Tuhan hanya menyuruh untuk kepada jemaat membawa kolektor, membawa persembahan, membawa perpuluhan. Tetapi dia sendiri tidak menjadi teladan dalam hal belas kasihan, ataupun juga dalam hal memberi. Firman ini keras untuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tapi juga menjadi rema buat setiap kita. Jangan dalam pelayanan hanya pikir persembahan, kolektor, perpuluhan, itu saja. Bahkan kemarin kami juga bincang-bincang beberapa kali dengan juga pernah beberapa hari yang lalu, ya, ada gereja yang
Satu kali kebaktian, kolektornya itu jalan 4 kali jalan, 2 kali depan, total 6 kali. Ada juga yang sampai 4 kali sekali kebaktian. Jadi kalau pastor melihat itu, bagi saya pribadi terlalu menonjol. Di dalam satu kebaktian, jemaat disuruh membawa persembahan. Kalau sekali, 2 kali saja sebetulnya sudah mengambil waktu lebih banyak daripada yang lain. Tapi mungkin 2 kali lebih umum. Ada sampai 4 kali. Ada sampai 6 kali sekali kebaktian. Ya, itu tradisi barangkali, itu liturgi barangkali. Pastor tidak mau menyinggung siapapun, tapi bagi saya pribadi, kalau itu udah jalan, oke, yang satu dilakukan, tapi tolong yang lain jangan diabaikan. Maksudnya apa? Hendaklah punya belas kasihan. Jangan hanya mengumpulkan, yang mengumpulkan, nanti malah jadi persoalan, ribut, berantem, gugat-menggugat, hanya gara-gara perpuluhan, ataukah itu. Kan udah kejadian di Indonesia. Jadi ini perhatian kepada firman Tuhan. Tuhan menegur keras orang-orang Farisi, ahli Taurat. Ya, kalau harus memberi persembahan kolektif perpuluhan, ya itu tradisi gereja masing-masing, itu sudah aturan, sudah liturgi, sudah jalan berabad-abad, sudah dibuat oleh bapak-bapak gereja. Oke, tapi jangan lupa belas kasihan. Gereja punya belas kasihan, hamba Tuhan punya belas kasihan, jemaat juga punya belas kasihan dong. Yang satu kamu lakukan, tapi tolong yang lain jangan diabaikan, belas kasihan. Saya punya cerita, izinkan pastor cerita sebentar. Saya bangga dengan warga kota Balikpapan. Warga kota Balikpapan ini warga yang bisa mengampuni, mau mengampuni. Dari mana pastor bicara ini? Begini ceritanya. Kebetulan kemarin pastor ada ke tempat ini. Satu tempat di Balikpapan jual es krim. Dan ketika dengar berita kemarin, kalau sore rame banget tempat ini. Padahal kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu tempat ini sempat ditutup karena isu yang beredar, ada yang menggugat komplain karena sakit perut, ya, habis minum es di sana sakit perut. Jadi sempat sampai cukup ramai di Balikpapan, lalu tutup, ya. Dan kemarin ke sana, pastor lihat, wah, udah buka dan ramai. Dari sisi saya melihat, saya bangga dengan warga Balikpapan. Warga Balikpapan adalah warga masyarakat Balikpapan yang bisa mengampuni, memaafkan, dan memberi kesempatan. Kenapa? Karena kemarin sudah dapat berita kalau sore tempat ini ramai lagi. Artinya warga Balikpapan dalam hal ini yang penikmat es memberi kesempatan, memberi kepercayaan untuk mau lagi beli
makan es di tempat itu. Rema yang saya dapatkan dari cerita yang saya alami kemarin sore adalah, maaf, kadang-kadang kita warga gereja, orang Kristen, kalau ada orang yang salah, sampai mati kita hakimi. Meskipun orang itu sudah berubah, atau orang itu sudah mendapat mercy, belas kasihan, atau orang itu sudah sungguh-sungguh meninggalkan cara hidup yang lama, tapi kita kadang-kadang menghakimi dia terus dan mencap dia jelek. Kita kadang-kadang warga gereja tidak kasih kesempatan orang yang pernah gagal. Jangan sampai kita kalah dengan warga kota Balikpapan yang mengampuni, memberi kesempatan. Kebetulan kami kemarin ketemu sama ownernya dari pemilik yang jual es ini. Saya belajar juga dari sini bagaimana mereka bangkit. Mereka bangkit dari keterpurukan. Tidak putus asa, mereka tetap berdoa dan percaya. Dan hari ini mereka kembali eksis. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ayo, saya belajar jadi orang yang harus memberi kesempatan kepada orang lain. Karena berkali-kali saya jatuh, berkali-kali Tuhan kasih saya kesempatan. Namun seringkali saya melihat, ketika kita melihat orang lain jatuh, kita hakimi dia sampai mati. Padahal dia bisa berubah. Padahal Tuhan juga kasih kesempatan yang berubah. Tapi seringkali kita warga gereja, kita hakimi orang sampai mati. Mari rame-rame kita bertobat dari cara ini. Hati kita harus lembut. Hati yang keras itu sirosis. Sirosis itu hati yang sudah keras. Dan itu potensi menjadi kanker hati. Milikilah hati yang lembut. Hati yang mengampuni. Dan saya percaya belas kasihan Tuhan ada di hati setiap anak-anaknya. Bahkan ketika engkau berdosa, bahkan engkau belum kenal Tuhan Yesus, datanglah secara balik kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup memberikan hatimu belas kasihan. Saya penjahat yang diampuni. Saya penjahat yang dulu hatinya keras. Dulu hatinya sirosis. Tapi hari ini disembuhkan, dipulihkan, dan diberikan mercy, raham, belas kasihan Tuhan. Karena itu sendiri Tuhan Yesus. Itu sosok daripada hati Raja sendiri. Amin. Amin. Wah, firman-Nya ini agak-agak keras sedikit ya hari ini. Kiranya boleh menyembuhkan setiap hati yang sirosis. Amin. Kita maju beberapa ayat lagi. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan saya bacakan ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah
belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi perhatikan di sini, orang-orang yang sungguh-sungguh dipilih Tuhan itu pasti punya belas kasihan, termasuk cara dia melayani. Hamba Tuhan itu hendaklah punya tutur bahasa yang baik, yang santun. Bukan hamba Tuhan saja, kita itu hidup di keluarga, rumah tangga diajarkan etika. Etika sikap, termasuk etika dalam berkata-kata. Jadi kalau ada orang yang sebagai hamba Tuhan tidak bisa mengkontrol kata-katanya, tampak amarahnya, tapi dia berkelit dan berkata ini untuk kebenaran, coba dipertimbangkan kembali. Kalau hamba Tuhan itu mendengar ini, ayo kita berubah. Karena kan bukan hamba Tuhan saja, kalau berkata-kata itu hendaklah yang sopan, yang santun. Kata-kata yang diucapkan dipikirkan. Apakah kebenaran ini melukai orang lain? Kalau sudah luka, bagaimana caranya dia bisa mendapat rema dari kebenaran? Sampaikanlah Injil, memang dalam segala hal, siap atau tidak siap, tetapi dengan cara yang santun. Bukan hamba Tuhan saja, kita bicara harus santun sebagai tanda kita orang berpendidikan. Apalagi kalau sampai hamba Tuhan mengaku punya gelar akademis yang tinggi, tapi tutur bahasa tidak sopan. Ini mesti menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Karena Kolose 3:12 berkata, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, mereka itu akan mengenakan belas kasihan, kemurahan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kisah yang Pastor mulai hari ini dari perempuan sundal yang punya belas kasihan. Dan ternyata belas kasihan itu datang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika melihat orang lapar, dia belas kasih, dia kasih makan. Ketika melihat orang sakit, tergerak hatinya dan menyembuhkan mereka. Ketika melihat orang-orang yang terhilang seperti tidak bergembala, Tuhan Yesus belas kasihan. Dan inilah pelayanan yang Pastor Andy bawa. Selama Tuhan masih percaya kepadaku, saya mau membawa pelayanan Tuhan Yesus belas kasihan. Ini juga yang akan Pastor Andy bawa dalam berkat Tuhan, kemurahan Tuhan di kota Malang malam ini.
Biar belas kasihan Tuhan melawat kita, memberkati kita, penyembah-penyembah Tuhan Yesus, pemuji Tuhan Yesus, yang ada di hati Tuhan Yesus, yang melakukan kehendak-Nya. Saat kami angkat tangan sekarang ini, maupun saat kami angkat tangan sebentar malam di kota Malang, belas kasihan Tuhan turun. Belas kasihan sebagai Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, mengampuni setiap salah dan dosa-dosa kami. Siapa di dunia ini tidak punya salah, semua punya salah. Tetapi Tuhan Yesus, Dia baik. Dia beri kita kesempatan untuk menjadi orang benar. Jangan sampai kita anak Tuhan yang sudah terima kesempatan dari Tuhan yang begitu banyak, kita tidak memberi kesempatan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Maka Tuhan bilang, kalau kamu tidak bisa mengampuni orang lain, maka Bapa juga tidak bisa mengampuni engkau. Bukan berarti Bapa tidak sanggup mengampuni engkau, tetapi kebencian kepada orang lain, iri dengkimu pada orang lain, menghalangi pengampunan Tuhan terjadi dalam hidup orang tersebut. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucapkan syukur dan kami berdoa bagi Bapak Ibu terkasih sekalian ini. Angkatlah tangan-Mu bagi orang-orang yang sedang sakit saat ini. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu yang sedang lemah, yang sedang sakit, yang divonis dokter, bahkan yang akan operasi. Aliran kesembuhan menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan tubuh Bapak Ibu Saudara terkasih, adik-adik, anak-anak terkasih, atau mama papa terkasih saat ini. Aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus men-touch tubuhmu yang lemah, dikuatkan, yang drop dibangkitkan, yang kritis engkau dimampukan melewati masa kritis ini dan sembuh. Yang sakit sembuh. In Jesus name. Sakit penyakit pergilah dari tubuhmu saat ini dan pulihlah kesehatanmu. Darahmu normal. In Jesus name. Jantungmu normal, paru-parumu normal, prostatmu normal, tulangmu normal, syarafmu normal, pembuluh darahmu normal, penglihatanmu normal, nafasmu normal, dadahmu normal, tubuhmu normal. Diberkatilah kandungan istri-istri yang berdoa untuk anak. Diberkatilah setiap orang-orang sakit lewat doa-doa ini. Diberkatilah setiap jiwa-jiwa yang terhilang, yang berdosa, yang hidup dalam kegelapan. Lewat pelayanan ini mereka melihat terang Tuhan hadir.
Mereka menerima pengampunan kasih mesra dari Tuhan Yesus. Sehingga rasa egois, rasa takut terhakimi itu dipatahkan dalam hidup mereka. Dan hari ini mereka dibebaskan dari kegelapan, dari rasa bersalah, karena mereka memberi pertobatan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapakku di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh. Bersyukur. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Tuhan tempat yang maha tinggi. Kami akan doain dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan banget, doa ini sangat memberkati baik Pastor Andy dan tentu Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan dan berdoa bersama-sama. Amin, puji Tuhan. Senang banget Pastor bisa melayani Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan hari ini, Rabu 19 Juli 2023. Habis ini Pastor mau siap-siap. Pasti masih ada sih form doa pasti yang masuk lagi. Selesaikan, lalu siap-siap. Siap-siap kote. Bukan kote, kita bukan Manado. Kita mau ke Jawa. Siap-siap rek. Ayo rek, melaku nang Malang. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus memberkati semuanya. Ya, makasih semuanya. Makasih semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Singing, ya, Pastor mau nyanyi, ya. Satu pujian lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau menyanyi pujian ini. Yang mau aktivitas, yang masih punya waktu lebih, mau dengar pujian ini, silakan. Puji Tuhan. Makasih Ibu Inge, makasih Bapak Melki, Ibu Meti, makasih Cece Cindy, Kakak Englan, Ibu Ruth. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah kami selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti ku tak ada lagi hidup ini, sudah jadi berkat. Yes, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri.
hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah kami selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti ku tak ada lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan kita menjadi berkat dan melayani Tuhan dan sesama. Hidup ini jangan sombong. Napas punya Tuhan. Selama Tuhan mau kasih, bersyukur, melayani. Kalau mau ambil, bisa kapan saja. Hidup ini adalah kesempatan untuk berbagi. Jangan hanya berpikir soal uang, mamon melulu. Tapi biarlah kita hidup menjadi garam dan terang, menjadi berkat sungguh-sungguh. Sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya itu berdampak. Amin. Sama-sama kita katakan yuk pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah Mana suaranya? Oh, enggak kedengarannya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kau sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah kami selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti ku tak ada lagi, hidup ini sudah memberkati. Tuhan, pakailah kami selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti ku tak ada lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah memberkati. Sola fide, Immanuel terus memberkati. Shalom.